Hai semuanya, kembali lagi di channel kami Dapur Dayu dan Rendra. Hari ini kami akan membuat martabak manis. Sebelum lanjut dengan videonya, jangan lupa untuk support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tahu di saat kami upload video-video terbaru. Kita lanjut dengan video selanjutnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat martabak ada 25 sendok makan tepung terigu, 250 ml susu cair atau bisa juga diganti dengan air, 3 sendok makan gula pasir, 1 butir telur, setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, dan setengah sendok teh garam. Selanjutnya vanili cair secukupnya dan pewarna makanan yang berwarna hijau secukupnya, dan untuk rasanya saya gunakan 2 helai daun pandan. Selanjutnya yang pertama kita lakukan memotong daun pandannya, nanti akan kita pakai sebagai perasa dan kita cari airnya ya. Potong-potong terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam blender. Masukkan sedikit susu agar gampang di saat blendernya ya. Selanjutnya blender daun pandan hingga halus seperti ini. Setelah halus kita matikan blendernya, lalu kita saring agar kita dapat airnya dan kita buang ampasnya ya. Nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kita sisihkan. Step selanjutnya, kita campur terlebih dahulu tepung terigu, gula, masukkan baking powder dan juga garamnya ya teman-teman. Setelah itu aduk hingga semua tercampur rata ya. Setelah semua tercampur rata, masukkan susu atau susunya bisa diganti dengan air juga nggak apa-apa ya. Masukkan perasa pandan yang kita buat dari daun pandan tadi. Setelah itu kita mixer adonannya sebentar saja sampai adonannya benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Di sini saya tambah lagi 50 ml air putih ya teman-teman, karena adonannya agak tidak terlalu cair, jadi saya tambah air. Jadi kita pakai 250 ml susu ditambah 50 ml air, atau bisa juga dipakai 300 ml air aja bisa. Setelah adonannya seperti ini, kita tambahkan 1 butir telur ke dalam adonan. Setelah itu kita mixer adonan kembali sampai telurnya benar-benar tercampur rata ya.
Selanjutnya kita masukkan vanili cair. Ini sesuai selera, kalau suka bisa dipakai, kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu opsional aja ya. Aduk kembali adonan hingga semua tercampur rata. Dan hasil adonannya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita stop mixernya dan kita akan diamkan adonannya. Ini teksturnya seperti ini. Kalau sudah, kita tutup dengan kain bersih, lalu kita diamkan selama 1 jam. Ini bahan topping untuk martabaknya ya teman-teman. Ada margarin, ada seres, ada gula, dan juga susu kental manis bisa dipakai kalau suka ya, dan ada keju juga. Selanjutnya ini adonannya sudah didiamkan selama 1 jam dan ini hasilnya. Setelah 1 jam kita campurkan adonan dengan baking soda, lalu campur aduk hingga merata ya teman-teman. Setelah adonan tercampur rata, kita masukkan adonan ke dalam tempat atau wadah seperti ini. Nanti agar kita gampang saat menuangkan adonannya ke teflon ya. Sebelumnya beri pewarna makanan hijau terlebih dahulu agar warnanya bisa seperti ini ya. Warnanya hijau seperti pandan. Tapi kita tidak pakai perasa pandan karena sudah pakai daun pandan tadi ya teman-teman. Sebelumnya kita panaskan teflon terlebih dahulu. Setelah panas, masukkan adonan ke dalam teflon, lalu putar-putar teflon seperti ini untuk membuat pinggiran dari martabaknya ya teman-teman. Saat memasak martabaknya, usahakan menggunakan api yang kecil ya teman-teman, agar martabaknya tidak cepat gosong. Setelah martabak terlihat bersarang seperti ini, kita taburi gula di atasnya. Untuk takaran gulanya sesuai selera ya. Selanjutnya kita tutup martabaknya hingga benar-benar matang ya teman-teman. Setelah seperti ini, itu artinya martabaknya sudah matang ya, karena di atasnya sudah tidak terlalu lembek. Jadi kita bisa angkat dan siap untuk diberi topping di atasnya ya teman-teman. Selanjutnya kita beri margarin di atasnya selagi martabaknya masih panas ya teman-teman. Olesi hingga merata sesuai selera aja. Setelah margarinnya merata, kita beri topping di atasnya. Di sini saya pakai setengah, saya topping dengan seres, dan setengahnya lagi nanti saya topping dengan keju ya teman-teman. Nanti ini toppingnya sesuai selera juga. Kalau mau coklat aja bisa, kalau mau dipakai keju aja juga bisa ya teman-teman.
Setelah seperti ini, kita potong tengah-tengahnya. Nanti kita akan tumpuk ya teman-teman. Setelah ditumpuk, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita buat adonan yang kedua. Masih sama caranya, kita tuangkan adonan setelah teflonnya panas, lalu kita putar-putar untuk membuat pinggiran martabaknya. Setelah itu kita tunggu hingga martabaknya berbentuk lubang-lubang kecil. Setelah itu baru kita taburi gula di atasnya ya teman-teman. Tutup adonan, kita tunggu sampai matang. Setelah seperti ini, itu artinya sudah matang ya. Bisa kita angkat, lalu lakukan hal yang sama seperti adonan yang pertama tadi. Untuk adonan yang kedua ini saya buat versi yang beda ya. Jadi martabaknya saya lipat tanpa saya potong tengah-tengahnya. Setelah dilipat baru saya potong menjadi dua. Ini dia hasilnya, martabak manis rasa pandan yang lembut, caranya gampang dan bersarang juga. Pastinya enak ya teman-teman, wajib banget dicoba. Dan jangan lupa untuk support channel kami ya, dengan cara klik tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih telah menonton video kami, dan selamat mencoba.